Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GMI Nehemia Samarinda dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Gembala, majelis, dan jemaat GMI Nehemia Samarinda mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Samuel Sukanta Ginting dengan tema Bersaksi bagi Kemuliaan Kristus, terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan minggu atau persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dalam rangka menerapkan social distancing, maka GMI Nehemia Samarinda masih akan tetap melaksanakan ibadah minggu secara streaming melalui channel YouTube di bawah ini. Berikut ini tata cara ibadah online. 1. Saat teduh dan persiapkan hati. 2. Carilah tempat yang memungkinkan untuk ibadah dapat diikuti dengan tenang. 3. Mengenakan pakaian seperti ibadah di gereja. Yang keempat, persiapkan Alkitab dan kuota. Yang kelima, ikuti ibadah online dari awal sampai selesai. Yang keenam, ikuti liturgos dengan sesama, baik ajakan untuk berdiri, membaca Alkitab, dan memuji Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Selamat pagi bagi semua jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih ada waktu diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh mengambil waktu untuk boleh bersama-sama menikmati ibadah. Dan secara khusus untuk pagi hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga, di mana begitu luar biasa pengorbanan Tuhan. Dia telah mengorbankan dirinya, bahkan yang sudah mati bangkit. Bahkan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Itu untuk mempersiapkan kita untuk masuk bersama-sama bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita, karena begitu luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada hari ini, bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya karena kekuatan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita, seperti puji ini mengatakan, seperti mentari yang pasti seperti Tuhan kasih Bapa.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ketabisan ibadah, membacaan dan menghabiskan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan pujian. Ku dengar suaramu memanggil Maria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali lagi kami datang beribadah kepada Tuhan dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan hari ini pun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi dengan penuh sukacita dan dengan penuh penghayatan kami boleh masuk dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam rumah tangga mereka masing-masing saat mereka boleh mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu kali lagi saya baca bagi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan di rumah kita masing-masing, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, bahkan di segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang besar bagi kami. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, dan Tuhan naik untuk mempersiapkan tempat bagi kami, orang-orang yang Tuhan tebus, orang-orang yang Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami menaikkan setiap doa syafaat kami ke hadapan Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami ini. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk para pemimpin kami, baik yang tertinggi sampai yang terendah, sampai RT RW, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat bagi mereka untuk boleh mengambil setiap keputusan yang tepat untuk bangsa dan negara kami ini, dan mereka boleh menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang takut akan Tuhan. Ini yang menjadi doa dan harapan kami. Terlebih Tuhan, saat ini situasi COVID-19 ini Bapa yang dialami oleh bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, memohon belas kasih yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini, menolong setiap kami Tuhan, agar kami tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, terhindar dari segala virus-virus yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi Bapak, kami berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada, agar mengikuti setiap anjuran pemerintah, sehingga Tuhan virus ini boleh terputuskan, virus ini boleh terselesaikan dari bangsa dan negara kami ini, sehingga semua boleh aman seperti semula Bapak. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi permohonan kami ke hadapan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintahan Samarinda ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang menolong dan yang memberkati, agar kami semua Tuhan, masyarakat yang ada, bahkan setiap pemerintahan yang ada, kami boleh bekerja sama dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk seluruh gereja-gereja yang ada. Kami berdoa memohon belas kasih yang daripada Tuhan. Biarlah setiap umat-umat percaya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah orang-orang percaya sehati, kami boleh bergandengan tangan. Dimanapun kami Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan kami harus beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, secara khusus untuk GEMI Jemaat Nehemia. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati di tengah-tengah situasi pada saat ini. Kami semakin lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan semakin lagi dekat dengan Tuhan, membangun mesbah setiap keluarga yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, sangat berdampak bagi setiap jemaat yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong segala kebutuhan yang mereka perlukan. Kami percaya Allah kami yang hidup akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan jemaat Tuhan. Bahkan anak-anak kami di masa pendidikan mereka sekalipun harus secara online, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau menolong dan memberkati mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus yang di dalam kelemahan
organ tubuh. Bapa di surga, kami memohon belas kasih Tuhan, menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa untuk Pak Mulyadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan nyata atas hamba-Mu ini di masa tuanya. Tuhan berikan senantiasa sukacita, sekalipun Tuhan izinkan sakit penyakit yang harus dialami, tetapi biarlah senantiasa hamba-Mu ini tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa dan senantiasa terus bersyukur untuk hamba-Mu Pak Sugeng Harjanto. Terima kasih Tuhan, boleh keadaannya semakin membaik, semakin hari semakin membaik, semua karena kasih setia Tuhan. Kami terus mendukung di dalam doa. Bapa di surga, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan terus memberkati proses pemulihannya, berkati setiap obat-obatan, bahkan perhatian dari setiap keluarga yang ada. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang menolong sehingga hamba-Mu ini boleh pulih seperti sedia kala. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Suwarni, orang tua dari Ibu Budi yang ada di Jawa. Bapa di surga, di masa tuanya, biarlah kiranya Tuhan juga limpahkan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sekalipun di masa tuanya Tuhan izinkan ada penyakit yang harus dialami, tetapi biarlah hamba-Mu ini tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Deviana Tuhan, yang sampai saat ini terus mengalami harus mengikuti setiap pengobatan yang ada. Bapa di surga, Engkau juga yang menjamah dan memulihkan hamba-Mu ini. Sakit penyakit yang boleh dia alami Bapa di bagian kepala, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga yang menjamah dan Engkau juga yang menyembuhkan hamba-Mu ini. Dan dibalik semua itu Tuhan, biarlah dia boleh melihat kasih setia Tuhan yang besar atas kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa terus Tuhan untuk proses pemulihan orang tua kami, Mbah Gani. Terima kasih Tuhan, di dalam proses pengobatan Tuhan sudah menolong sehingga boleh tiba di rumah. Bahkan terus dalam proses pemulihannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Excel Tuhan, anak dari Pak Wiwit. Bapa di surga, Engkau melihat keadaannya sangat ini Tuhan. Dia masih bayi tetapi ada banyak sakit penyakit yang harus dia tanggung. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menjamah dan memulihkan, memberikan kekuatan baginya. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bahkan setiap proses operasi yang akan harus dia jalani, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap tim medis, para dokter, semua yang menangani. Bapa di surga, Engkau menjamah dan memulihkan. Demikian juga Tuhan, orang tuanya dan seluruh keluarga yang ada. Berikan kekuatan bagi mereka juga ya Bapa. Biarlah mereka tetap senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga untuk Ibu Ririn, anak dari Pak Heru. Kami juga berdoa yang saat ini ada di Rumah Sakit Kota Bangun yang mengalami pendarahan. Bapa di surga, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit apapun yang boleh dialami setiap anak-anak Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu lebih dari semuanya itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan Pos PI yang ada baik di Kubar maupun di Palaran. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Biarlah iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan terus setia mengiring akan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan rencana sidang sinode yang akan dilaksanakan pada Agustus nanti Bapa, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap panitia yang ada. Kami berdoa untuk setiap dana yang diperlukan. Kami berdoa untuk setiap keamanan apapun yang diperlukan di dalam persidangan sinode nanti. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi Bapa, setiap pembahasan yang akan dibawa, biar kiranya Tuhan tolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan hasil dari sinode ini juga Tuhan boleh semakin mengembangkan pelayanan di Gereja Misi Injili Indonesia dimanapun berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi permohonan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Mazmur kita bersama-sama, kita akan bacakan. Saya rindu kita semua membacakannya bersama-sama. Kita akan baca Mazmur pasal 47 ayat yang pertama sampai ke 10. Mazmur pasal 47 ayat yang pertama sampai ke 10. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluh-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ia Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sejak raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ia Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Haleluya, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia yang memberikan sukacita bagi kita, dan Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah semangat kita. Mari kita memuji pujian dengan mengatakan, terima sukacita surga. Dapat rasakan kasih
Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam ruang penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau tunduk di bawah kaki Tuhan yang kudus. Kita mau menunduk seperti hamba. Kita mau katakan bersama-sama dengan pujian hati hamba. Ku tak dapat melupakan kebaikan yang kudus. Ku tak dapat
Ya, Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ibadah tanggal 21 Mei 2020 dan sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang sekiranya boleh memberkati setiap kita dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Maka sebelumnya mari saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, yang kami terus nikmati dan kecap kebaikannya itu tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan. Karya penebusan Tuhan yang begitu agung dan mulia, yang kami terus boleh peringati salah satunya melalui kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini Tuhan kami sudah datang beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Kami memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah menaikkan pengagungan kami kepadamu. Sebab Tuhan layak untuk ditinggikan. Dan sebentar firman Tuhan juga akan kami terima. Biarlah kiranya melalui setiap ayat-ayat Alkitab ini kami boleh semakin diteguhkan iman percaya kami kepada Tuhan dan kehidupan kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Engkau, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap hati dan pikiran kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu silahkan mengikuti dan menyimak, memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan dari tempat ini bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Dalam dua judul perikop, Roh Kudus dijanjikan dan Yesus terangkat ke sorga. Ayat yang pertama, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, diberkatilah setiap kita yang terus dengan rajin merenungkan firman
bahkan terlebih lagi melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul, ini menjelaskan peristiwa tentang bagaimana Yesus Kristus terangkat ke sorga setelah melakukan karya penebusannya. Ya, kenaikan adalah salah satu peristiwa yang penting yang dicatat di dalam Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah, dalam rangkaian karya penebusan dan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kedatangannya, dia lahir, kemudian dia melayani, dia mati, kemudian dia bangkit dan dia naik. Hari ini kita peringati peristiwa kenaikan. Bapak Ibu, rangkaian peristiwa ini harus kita pahami dengan baik, dengan benar, kemudian kita hayati, bahkan lebih daripada itu harus kita imani. Ya, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Yesus naik ke sorga, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan setelah dia menyediakan tempat bagi kita, maka dia akan datang kembali kali yang kedua, menjemput setiap kita saleh-salehnya, membawa kita supaya dikatakan di mana dia berada, di situ kita berada, dan kemana ia pergi, kita tahu jalan ke situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga salah satu peristiwa penting yang dicatat yang harus kita imani. Kalau di bagian terakhir dari ayat yang kita baca tadi dikatakan mulai ayat yang ke-10, ketika mereka menatap ke langit pada waktu Yesus naik ke sorga, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali, ya, dengan cara yang sama seperti mereka melihat Yesus naik ke sorga. Maka pada akhirnya kita percaya bahwa saat ini kita sedang menanti-nantikan kedatangannya kali yang kedua di awan-awan untuk menjemput setiap kita saleh-salehnya. Bapak Ibu, peristiwa ini harus kita hayati, harus kita imani. Karena apa? Karena kalau kita melihat sekarang ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, kalau Bapak Ibu sering aktif di sosial media, sering melihat video-video tentang khotbah, tentang pengajaran-pengajaran firman Tuhan, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya melihat dan menyaksikan belum lama ini ada seorang pengajar sesat. Saya berani berkata pengajar sesat. Dia mengaku sebagai seorang Rasul Paulus yang kedua. Ya. Dia mengaku sebagai Rasul Paulus yang kedua yang mengajarkan firman yang murni. Kemudian dia berkata bahwa nanti yang datang, ya, yang bahwa semua orang pendeta-pendeta bahkan semua orang percaya saat ini sedang salah, sedang memiliki pemahaman yang keliru, bahwa kalau kita menantikan Yesus yang datang ke dunia kali yang kedua, kita sedang salah dalam pemahaman firman menurut dia. Karena dia berkata bahwa yang akan datang nanti kali yang kedua bukan Yesus Kristus, tetapi anak manusia. Anak manusia yang dia maksud adalah yang sudah ada di dunia ini, yang saat ini ada di bagian timur, di belahan timur dunia, yaitu di Indonesia. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Kalau Alkitab tadi jelas bilang, malaikat tadi yang berdiri di dekat para murid yang menyaksikan Yesus naik ke sorga berkata bahwa Yesus akan datang kali yang kedua, ya, di awan-awan, sama seperti mereka melihat dia naik ke sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar menghayati. Pada waktu peringatan ini kita diingatkan kembali tentang peristiwa penting di Alkitab. Ya, belum lagi ada satu pengajaran lagi belum lama ini yang cukup viral, saudara. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar gereja Tuhan yang Maha Kuasa, ya, aliran sesat yang dari negeri Tiongkok, di mana mereka tidak percaya akan esensi Tritunggal. Mereka tidak mempercayai pengorbanan yang sempurna oleh Yesus Kristus, dan mereka tidak percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kemudian mereka tidak percaya terhadap tulisan-tulisan Paulus yang merupakan firman Allah.
Ya, mereka memiliki Injil lain di luar 66 kitab yang kita percaya dalam Alkitab kita ini. 39 perjanjian baru dan 27 perjanjian lama. Mereka tidak percaya. Mereka berkata bahwa mereka mendengar suara Tuhan secara langsung yang disampaikan kepada mereka dan mereka tuliskan menjadi kitab mereka. Kemudian mereka percaya juga Roh Kudus yang ada pada setiap orang percaya sudah dicabut, diambil, kemudian hanya diberikan bagi mereka dan kelompok-kelompok mereka. Ada begitu banyak pengajaran sesat, dan yang paling parah saudara yang harus kita antisipasi bahwa mereka berkata Yesus Kristus sudah ada di dunia ini. Ya, jadi kita tidak perlu lagi menantikan kedatangannya kali yang kedua. Yesus yang naik itu sudah datang dan sekarang ada di Cina. Kalau 2000 tahun yang lalu pada kedatangannya yang pertama, saudara, Yesus Kristus itu dalam wujud rupa seorang pria, dan saat ini dia berkata, pengajaran ini berkata bahwa saat ini wujudnya adalah seorang wanita. Saudara, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Oleh sebab itu kita harus menghayati. Ya, makanya kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita memperingati tentang Natal, kita memperingati tentang Jumat Agung, kita memperingati tentang kebangkitannya, bukan hanya sekedar seremoni, tetapi harus kita peringati dengan kusuk dan memahami serta mengerti dan mengimaninya. Sekalipun kita memperingatinya di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita, khusyuk kita dalam memahami firman Tuhan. Nah, di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah ia. Ya, di ayat yang ke-9 dikatakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kalau ada siapapun, jangankan manusia, kata Paulus, malaikat sekalipun turun dari sorga, ya, kemudian memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kita percaya di dalam Alkitab firman Allah, maka terkutuklah ia. Oleh sebab itu saudara, kita harus menjadi jemaat yang benar-benar mengerti dan memahami firman. Karena tema kita hari ini berbicara tentang bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Tema ini saudara harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi sebelum daripada itu, kita harus benar-benar dulu terdidik dalam iman, ya, sehingga kita dapat memberikan pengajaran yang benar untuk mengkontra atau untuk mengantisipasi pengajaran-pengajaran yang keliru. Ya, di dalam minggu-minggu beberapa pertemuan ibadah online yang kita lakukan, firman Tuhan berbicara tentang misi. Kalau Bapak Ibu menyimak dan memperhatikan setiap kebenaran firman yang disampaikan, ya, tanggal 10 kemarin kita berbicara tentang bagaimana mewartakan Kristus, ya. Tanggal 17 yang lalu bagaimana memproklamasikan Allah yang hidup kepada bangsa-bangsa. Dan hari ini kita berbicara supaya setiap kehidupan kita ini bersaksi untuk kemuliaan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan, terlebih lagi sebagai warga jemaat Gereja Misi Injili Indonesia, kita harus benar-benar memahami hal ini, saudara. Karena gereja kita namanya gereja misi. Oleh sebab itu jangan bosan-bosan ketika firman Tuhan disampaikan, menggerakkan kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk mengerjakan misi Tuhan. Bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian, apa tujuan dari sebuah kesaksian yang diberikan atau yang dikerjakan oleh setiap orang percaya? Sesuai dengan tema kita hari ini. Bersaksi itu bagi kemuliaan Kristus. Artinya barang siapa bersaksi menceritakan tentang segala sesuatu yang dialaminya yang adalah perbuatan Tuhan, tujuannya adalah untuk kemuliaan Kristus, ya. Kesaksian yang kita berikan atau yang kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, tujuannya adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Kristus. Kita cerita tentang pengalaman kehidupan kita, tentang pertolongan Tuhan supaya Yesus dimuliakan. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, biar dia makin besar, biar aku makin kecil. Ya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Makanya bersaksi bagi kemuliaan Kristus.
Orang yang bersaksi itu bukan supaya dia terlihat lebih rohani, supaya dia terlihat lebih hebat, bukan saudara. Tetapi semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau tujuannya adalah untuk pribadinya sendiri, bahkan untuk golongan atau bahkan untuk organisasi, maka dia akan menjadi saksi yang keliru, saudara. Ya, tidak jarang kita melihat ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang mengada-ada, ya, kesaksian yang dibuat-buat, cerita-cerita yang dilebih-lebihkan, ya, supaya kelihatannya lebih rohani, lebih saleh, lebih dahsyat, lebih diurapi oleh Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu-ibu juga bersaksi bagaimana dia melakukan peperangan rohani terhadap virus COVID-19. Ada begitu banyak cerita-cerita yang dikarang-karang yang sebenarnya tidak masuk di akal, saudara. Ya, memang kalau kita berbicara iman tidak masuk di akal, tetapi Tuhan pasti memberikan hikmat bagi kita untuk melihat kesaksian yang benar. Kalau kesaksian yang benar itu pasti Tuhan dipermuliakan, saudara. Bukan sebaliknya, justru pribadi yang bersaksi itu yang menonjol dari sebuah kesaksian. Makanya tema kita hari ini, sekali lagi saya ulang, bersaksi untuk kemuliaan Kristus. Nah, kita diajak, saudara, kita diajar dan diajak untuk menjadi saksi yang benar. Nah, bagaimana ciri-ciri saksi yang benar? Atau bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi saksi yang benar dalam kehidupan kita? Kita kembali kepada teks firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapak Ibu. Yang pertama, saudara, untuk menjadi saksi yang benar, kita harus mengubah fokus hidup kita. Ya, fokus hidup dari dunia ini kemudian kita alihkan kepada kerajaan Allah. Ini yang dialami oleh para rasul, saudara. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6, Bapak Ibu, ketika para rasul sebelum Yesus terangkat ke sorga, mereka bertanya. Apa pertanyaan mereka di sana? Mereka bertanya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau kita melihat bagian ini sepertinya tidak ada yang salah, saudara, ya. Sepertinya tidak ada yang keliru. Tetapi kalau kita melihat lagi ke atas di ayat yang ketiga, saudara, ya, kepada mereka ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai. Setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus menunjukkan diri, membuktikan bahwa ia hidup, ya, dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Kemudian sebab selama 40 hari ia berulang-ulang, Yesus berulang-ulang selama 40 hari menampakkan diri kepada murid dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, apa yang dikatakan di ayat yang ketiga bagian terakhir, bahwa Yesus menampakkan dirinya, membuktikan dia hidup. Lebih daripada itu dikatakan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi di ayat yang ke-6, para murid, saudara, melakukan sebuah blunder. Para murid melakukan sebuah kesalahan yang kalau saya katakan ini cukup fatal, karena tidak nyambung dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak nyambung dengan apa yang dimau oleh Tuhan. Ya, mereka berkata tentang kerajaan dunia, tentang kerajaan Israel. Memang sepertinya baik, ya, nasionalis, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi mereka membawa kepada pekerjaan-pekerjaan dunia, saudara. Maka dikatakan Yesus menjawab mereka di ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, ini merupakan satu teguran. You nggak perlu tahu urusan itu. Itu urusan Bapa di sorga. Yang you mesti kerjakan, kurang lebih kalau misalnya ini dibahasakan, saya boleh membahasakannya. Yang harus dikerjakan, kita harus mengerjakan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yakni kerajaan Allah. Artinya, saudara, apa? Artinya adalah murid-murid pada waktu itu, saudara, sebenarnya sudah diajar tentang kerajaan Allah, tetapi fokus hidup mereka terkadang masih menyimpang kepada hal-hal dunia. Ya, bukan hanya 40 hari, saudara. Selama kurang lebih 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka menerima pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus fokus dalam pelayanan, memberitakan kerajaan Allah, tetapi mereka masih berpikir tentang kerajaan dunia. Ya. Oleh sebab itu, saudara,
kita diajar, kita diingatkan juga bagaimana supaya setiap kita juga mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, kita masih perlu hidup di dunia ini, kita masih memerlukan materi, tetapi jangan fokus hidup kita hanya untuk dunia, saudara. Tetapi fokus hidup kita untuk kerajaan Allah. Orang yang dapat menjadi saksi yang benar, saksi yang mempermuliakan Kristus adalah mereka yang fokus hidupnya sudah berubah dari dunia kepada kerajaan Allah. Dalam Matius 6 pasal 33 kan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, ketika kita mencari, mengejar kerajaan sorga dan kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tetapi sebaliknya, saudara, tetapi ketika kita mengejar dunia dan segala kenikmatannya, maka justru kita akan kehilangan, saudara. Oleh sebab itu mari kita semua diajar menjadi pemberita-pemberita, pewarta-pewarta, memproklamasikan, bersaksi semua bagi kemuliaan nama Kristus. Oleh sebab itu kita mengubah fokus hidup kita, jangan lagi untuk dunia. Kita boleh bekerja untuk cari sesuap nasi, ya, kita boleh bekerja untuk memenuhi kebutuhan maksudnya. Tetapi jangan kita kemudian hanya fokus kepada dunia, kemudian melupakan sesuatu yang lebih tinggi nilainya, yaitu kekekalan, kerajaan Allah. Kita belajar dari para murid, mereka melakukan kesalahan. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi mereka justru berbicara tentang kerajaan dunia. Mari kita ubah fokus kehidupan kita, saudara. Kita lebih lagi sungguh-sungguh dalam mengiring akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ciri-ciri orang yang dapat menyaksikan, kesaksiannya dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, atau bagaimana ciri-ciri saksi yang benar yang kedua adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Memang ayat kunci kita itu ada di ayat yang ke-8, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, dikatakan di sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, untuk menjadi saksi yang benar, bagaimana kesaksian kita dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, kita harus hidup dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Makanya saya mau katakan, berbicara tentang misi, berbicara tentang mewartakan Kristus dalam kehidupan kita, ini bukan hanya sekedar aktivitas rutinitas, tetapi ini merupakan sebuah spiritual aktivitas kehidupan kita. Bagaimana kita harus memulainya dan mengerjakannya di dalam karya Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita melihat ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu apa? Ya, ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan berbahasa roh. Berbahasa roh itu adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada beberapa orang, tidak semua orang. Tetapi ciri yang paling nyata dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah memiliki hasrat, memiliki kerinduan, dan memiliki keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Kristus dalam hidupnya. Itu ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita mengaku diri kita bahwa ada Roh Kudus di dalam diriku, maka akan ada dorongan untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Ketika ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan termotivasi, terdorong hasrat dan keberanian untuk kita boleh menyaksikan Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar dari para murid. Saudara, sebelumnya para murid takut-takut, saudara. Mereka tidak berani bersaksi. Bahkan Petrus sebelumnya, kalau kita melihat di pasal yang kedua di ayat yang ke-14, ya, Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul dengan suara nyaring. Ia berkata kepada mereka, memberitakan firman Tuhan dengan gagah berani. Saudara, itu bukan karena mereka, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam setiap pribadi mereka. Sebelumnya mereka orang yang takut. Waktu Yesus ditangkap, mereka kocar-kacir lari ketakutan. Ya, waktu Petrus ditanya, kamu ya salah satu dari mereka. Petrus menyangkal, saudara. 3 kali sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus,
Ya, Roh Kudus menggerakkan mereka sehingga mereka berani bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Demikian juga setiap kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kuasa bagi setiap kita. Roh Kudus yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat akan mendorong kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita akan menjadi saksi Kristus di keluarga kita. Ya, Yerusalem itu berbicara tentang keluarga. Kemudian seluruh Yudea, lingkungan kehidupan kita, Samaria lebih besar lagi, dimanapun kita berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan memakai setiap kita, apapun situasi yang sedang kita alami, kita dapat dipakai dalam pertolongan Tuhan untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Saudara, bersaksi itu bukan karena situasi yang menyenangkan saja, situasi enak-enak saja. Kesaksian itu dapat kita lakukan sekalipun kita dalam pergumulan. Hari-hari ini situasi sulit seperti ini yang dialami oleh semua orang. Jangan berkata, waduh Pak Pendeta, tidak ada waktu untuk bersaksi. Kami sibuk untuk bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Ya, ekonomi sulit, bahkan kami takut bagaimana kalau terpapar virus, jadi boro-boro mau bersaksi. Saudara, kita dapat bersaksi dalam segala situasi, dalam pergumulan kehidupan, dengan kesabaran, dengan ucapan syukur, dengan sukacita kita kepada Tuhan, itu pun dapat menjadi kesaksian. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan hari ini mendorong setiap kita, dimanapun kita berada, marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dan biarlah Roh Kudus mendorong kita senantiasa dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi dikatakan, kita ubah fokus hidup kita, bukan lagi dunia. Kalau di dunia ini sementara, tetapi fokus hidup kita adalah kerajaan Allah. Dan biarlah Tuhan pakai setiap kita, jemaat Tuhan, jemaat Gereja Misi Injili Indonesia, jemaat Nehemia Samarinda, boleh dipakai menjadi saksi Kristus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami boleh menerima anugerah Tuhan, kebenaran firman-Mu. Kami belajar supaya setiap kami Tuhan pakai menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Perlengkapi kami dengan kuasa, perlengkapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan memakai setiap pribadi kami, keluarga kami, bahkan persekutuan kami Gereja Misi Injil Indonesia, Jemaat Nehemia Samarinda, dapat menjadi saksi Kristus, saksi yang benar, saksi yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami kembali bersyukur kami akan berikan persembahan sebagaimana sudah Tuhan berikan berkat bagi kami di berlimpah-limpah sampai hari ini, dan kami memberikan ucapan syukur sebagian dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itulah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberi, keluarga lepas keluarga, bahkan juga untuk yang mengelola keuangan, Tuhan juga berkati. Kami akan berikan persembahan dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bawa persembahan. Minggu ke depan lagi dengan anugerah Tuhan, kita mengatakan dengan pujian, Yesus kau anugerah. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu rindu kita boleh berlangkah bersama-sama dengan Dia.
Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kekal, mulia, Allah yang sungguh dahsyat luar biasa mengasihi kami. Terima kasih dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh menaikkan segala pengagungan puji sembah kami, kidung pujian kami. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi keteguhan hati bagi setiap kami. Tuhan, pakai kami menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami juga sudah menaikkan setiap doa-doa pergumulan syafaat kami, serta ucapan syukur kami. Biarlah kiranya Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupan dan keberadaan kami, bahkan gereja kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Bahkan berkati persembahan ini supaya dapat dikelola dengan baik oleh penata layanan di tempat ini. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kehidupan keberadaan kami, pribadi dan keluarga kami. Dalam setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Dalam rumah tangga ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan kesehatan kami juga terus kami percayakan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan. Biarlah kami terus boleh sehat ditolong oleh Tuhan dan diberikan hikmat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami boleh menerima anugerah berkat yang daripada Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita ambil saat teduh sejenak. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.